Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan kemudahan dari Allah Azza wa Jal, kita masih dipertemukan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kemudahan untuk mempelajari agama Islam, untuk mendalami, mengkaji syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu juga turun untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala. Kita memasuki bab tentang penjagaan Nabi Muhammad SAW dari sisi-sisi tauhid, dan menutup Nabi Muhammad SAW menutup segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini pertemuan keberapa? Dua ya? Ketiga ya? Pertemuan ketiga. Satu bab ini insya Allah pertemuan yang terakhir. Semoga Allah mudahkan. Di sini hanya ada 3 dalil yang ditulis oleh Syekh Muhammad Tamimi dan jelaskan panjang lebar oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Di sini Syekh Muhammad Tamimi membawakan bab yang berjudul Ma Ja'a fi Himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqit yusilu ila syirk. Bab tentang penjagaan Nabi Muhammad SAW pada sisi-sisi tauhid, dan bagaimana bagaimana Nabi Muhammad SAW menutup semua jalan yang menuju kepada kesyirikan. Ini kemarin sudah kita bahas ya, tentang penjagaan.
Dan kita sudah membawakan beberapa contoh ya. Contoh kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka Allah akan menutup semua jalan yang bisa mengantarkan pada perbuatan keharaman tersebut. Contoh yang familiar ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat apa? Zina. Maka semua jalan yang menuju zina itu diharamkan. Gak boleh apa? Berkholwat, berdua-duaan dengan lawan jenis, bermudah-mudahan dengan lawan jenis, kemudian tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahram ya. Tapi tidak mungkin berzina mas, cuman salaman doang kok. Cuman salaman, tapi ini perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena apa? Perbuatan ini bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Barakallahu fikum. Kemarin kita sudah membahas tentang dalil yang pertama dan yang kedua. Thayyib, kita mengulang sedikit pada dalil yang kedua. Yang mana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala membawakan dalil ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan wala taj'alu qabri aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Ucapkanlah sholawat untukku, karena sesungguhnya ucapan sholawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Kita dianjurkan bersholawat itu dimanapun, di motor ya, sambil nunggu antrian, nunggu obat, nunggu antrian dokter datang ya. Ini kalau kita bersolawat, ini solawat kita akan sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada beberapa larangan. Larangan yang pertama apa? Tidak boleh menjadikan rumah itu seperti kuburan. Terus bagaimana solusinya agar rumah kita tidak seperti kuburan? Kita melaksanakan sholat sunnah. Karena sebaik-baiknya sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Kalau wanita mau sholat di masjid, mau sholat berjamaah, boleh. Tapi rumah kalian itu lebih baik, lebih utama bagi kalian untuk melaksanakan sholat. Karena wanita itu tidak ada beban syariat untuk melaksanakan sholat jamaah. Sudah pahami ya? Untuk laki-laki wajib melaksanakan sholat secara berjamaah. Kalau sholat yang sifatnya sunnah ya, maka laki-laki lebih utama melaksanakan sholatnya itu di rumah. Sholat duha misalnya, sholat tahajud. Boleh nggak? Tapi kalau sholatnya di masjid boleh, tapi lebih utama itu sholatnya di rumah. Agar apa? Agar rumah kita tidak seperti kuburan. Berarti tandanya apa? Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Berarti di kuburan tidak boleh melakukan ibadah sholat. Tidak boleh sholat di kuburan.
walaupun dia tidak menyembah kuburan tersebut. Memang ikhwah, terkadang sesuatu yang menurut manusia itu baik belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kemampuan, kita punya uang nih misalnya. Orang tua kita meninggal. Kita kubur, ya kan? Kita kubur, kemudian karena kita merasa kita punya uang, kita mau bikin apa? Masjid di sana. Mau diperbagus kuburannya. Loh, nggak apa-apa kan, bagus ini. Kami sebagai anaknya mau mengenang orang tua kita. Menurut kita apa? Menurut manusia bagus, tapi tidak menurut syariat. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil, baik menurut kita belum tentu baik di mata atau baik di sisi syariat. Tidak boleh melaksanakan ibadah sholat di kuburan, walaupun dia tidak menyembah kuburan tersebut. Walaupun dia tidak menyembah kuburan tersebut. Wala taj'alu qabri aidan, dan janganlah kalian jadikan kuburku sebagai aid. Apa itu aid? Itu sesuatu yang diulang-ulang terus. Sesuatu yang diulang-ulang terus. Id ada yang berkaitan dengan waktu. Contohnya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Ini 2 hari raya kita yang kita dianjurkan untuk bersuka cita, kita bergembira di hari ini. Ini diulang-ulang terus, setiap tahun itu ada Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian Id yang berkaitan dengan tempat, tempat yang boleh didatangi secara berulang-ulang. Apa yang pertama? Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, Padang Arafah, Musdalifah, Mina, dan Masjidil Aqsa. Ini boleh diulang-ulang datang ke sana. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya tidak perlu datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sholawat. Kalau mau sholawat itu di mana saja boleh. Nanti insya Allah kita bahas. Misalnya antum lagi umroh, lagi di jalan mau bersolawat boleh, monggo silahkan. Tidak perlu nunggu sampai di makam Nabi Muhammad SAW. Terus boleh nggak kalau kita mau berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW? Boleh, boleh berkunjung di makam Nabi Muhammad SAW. Untuk perincinya nanti kita akan jelaskan insya Allah. Jadi para ulama terdahulu itu tidak mengharamkan kita untuk berziarah kubur. Boleh berziarah kubur, silahkan. Bahkan sangat dianjurkan. Dianjurkan untuk berziarah kubur. Tapi ingat, yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau udah berziarah kubur, melakukan hal-hal yang dia anggap ibadah, tapi tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, maka ini tertolak. Apakah dia berdosa karena berziarah kubur? Enggak, dia enggak berdosa, tapi dia berdosa karena apa? Menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Seperti orang yang sholat ba'diyah asar, apakah dia berdosa karena sholatnya? Enggak, dia tidak berdosa karena sholatnya. Dia berdosa karena apa? Karena menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan sholat ba'diyah asar.
Kalau qobliyah asar boleh. Atau ba'diyah subuh. Nah, ini ya. Jadi faedah dari hadis yang kedua ini ya, di antara bentuk menjadikan kuburan Nabi itu sebagai id ya, adalah dengan apa? Bersolawat di kuburan Nabi Muhammad SAW secara berulang-ulang. Kenapa tidak boleh? Karena khawatir hal ini bisa menimbulkan pengagungan terhadap makam Nabi Muhammad SAW, yang berujung apa? Berujung manusia itu melakukan penyembahan terhadap kuburan Nabi. Ada nggak kira-kira yang melakukan seperti ini? Bang Zul kemarin sempat itu Bang Zul, ketemu nggak yang aneh-aneh kayak gitu? Kalau pengalaman teman-teman yang pernah umroh itu ada beberapa jamaah itu yang berdoa, sholat di apa? Di depan makam Nabi Muhammad SAW. Dan diusir sama itu apa, polisi syariah itu ya, askar ya, diusir karena apa? Khawatir menimbulkan kesyirikan. Nggak boleh kok. Ini yang dikhawatirkan. Kalau mau berziarah, ingat, berziarah itu diperbolehkan. Kemudian kita melanjutkan dalil yang ketiga. Bismillah. Masih tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan sebuah dalil wa an Ali ibnil Husaini, dari Ali bin Husain, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inna qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanaha. Bahwasanya dia melihat seseorang masuk ke dalam celah-celah yang ada pada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa. Maka dia melarangnya sambil berkata, ala ahadithukum hadisan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau nggak kamu aku kasih tahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la tattakhidhu qabri aidan wala buyutakum kuburan fa in tastalimakum yablu ghaniyan ainama au haitsu kuntum. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan jadikan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan ucapkanlah salam kepadaku, karena doa salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi ini hadis ini dibawakan oleh Ali bin Husain. Siapa Ali bin Husain? Ali bin Husain dia adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan gelar
Zainul Abidin. Beliau adalah tabi'in. Tabi'in ini orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW ya, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Dan beliau merupakan salah satu ahlul bait. Dia termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi dia ini bukan sahabat. Ya. Ingat ya. Apa definisi sahabat? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa? Dia bertemu. Dia beriman. Dan yang ketiga, dia mati dalam keadaan muslim. Nah, ini yang disebut dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal sahabat ya? Karena dia kan bertemu dengan Nabi. Dia bertemu. Tapi dia tidak beriman. Kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Raja Najasyi sahabat bukan? Dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Hidup di zaman Nabi, mati dalam keadaan muslim. Sahabat bukan? Tidak, karena dia tidak bertemu. Najasyi itu di mana? Di Ethiopia ya. Di Ethiopia, sedangkan Nabi berada di Madinah. Belum pernah ketemu. Perantaranya siapa? Perantaranya siapa? Ja'far ya. Yang mengislamkan warga penduduk Ethiopia. Sama kayak Uwais, betul. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Jauh-jauh datang ke Madinah, Nabi sedang berperang. Hidup di zaman Nabi, beriman, mati dalam keadaan muslim, tapi tidak pernah berjumpa. Maka bukan masuk definisi sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini. Jadi ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, kuburan Nabi Muhammad SAW ya, di masa itu sudah tertutup dan tidak semua orang itu bisa melihat makam Nabi Muhammad SAW. Tidak semua orang bisa melihat makam Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah saya pernah baca itu dilapisi 3 tembok ya. Wallahu alam, benar apa enggak? Ada gambarnya? Dilapisin, ada ya? Dilapisin 3 tembok. Agar apa? Agar menghindari orang-orang yang bersifat berlebihan terhadap Nabi. Khawatir nanti makamnya digali. Karena pernah terjadi. Kalau kita belajar sejarah itu pernah terjadi pencurian makam Nabi Muhammad SAW. Hampir ya. Tapi belum pernah berhasil. Alhamdulillah. Ada sebuah asar ini bukan hadis, tapi perkataan para sahabat. Dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Beliau berkata, "Dakhaltu ala Aisyata." Aku menemui Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu. Kemudian aku berkata, "Ya ummahi, aksifi li an qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi radhiyallahu anhuma." Fakashafat li an
salah satin kuburi la musyrifati wala la tiati mabtuhati bibatahail arsotil hamroi. Wahai ibunda, ini kalimat apa? Pengagungan ya. Karena semua istri Nabi itu adalah ummul mukminin. Wahai ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tolong bukakan kuburan Nabi Muhammad SAW dan kedua sahabatnya radhiyallahu anhuma. Kemudian dia memperlihatkan 3 kuburan kepadaku yang tidak diunggukkan, ditinggikan. Dan tidak pula dicekungkan, akan tetapi rata dengan pasir dari Al-Hamra. Jadi kuburan Nabi itu rata dengan pasir. Dari sini kita belajar ya, bahwasanya ini adalah dalil bahwa kuburan Nabi Muhammad SAW itu sudah tertutup di zaman tersebut. Bahkan ya, orang terdekat, ya ini keponakan dari Nabi, dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Al-Qasim bin Muhammad tadi, beliau harus minta izin agar bisa diizinkan masuk. Dan juga kuburan Nabi dibuat tertutup agar manusia tidak terlalu mudah untuk berlalu lalang, untuk lewat, dan tidak bermudah-mudahan memegang kuburan Nabi dan berdoa di situ. Bahkan di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kuburan Nabi Muhammad SAW, ya, kuburan Nabi itu dibuat runcing bagian belakang. Kuburan Nabi itu dibuat runcing di bagian belakang temboknya, berbentuk segitiga. Buat apa? Agar menyulitkan orang untuk bisa sholat di tempat tersebut. Tapi ini masih ada aja ya orang yang ngeyel ya, melakukan sholat di makam Nabi Muhammad SAW. Loh, katanya nggak boleh bikin masjid, bikin apa? Kuburan di masjid. Nah, itu makam Nabi kok di masjid. Karena di zaman itu ya, makam Nabi Muhammad SAW itu bukan bagian dari masjid. Itu merupakan rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, kita akan belajar apa saja bentuk yang menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW itu sebagai sesuatu yang diulang-ulang. Apa itu? Yang pertama, bolak-balik ke kuburan Nabi Muhammad SAW untuk bersolawat. Ya, dia berulang-ulang kembali ke sana untuk melakukan apa? Khusus melakukan solawat. Ya. Apalagi solawatnya solawat yang aneh-aneh. Sekarang ini udah pinter ya manusia. Pinternya tuh disalahgunakan. Lagu-lagu yang ada kearap-arapan dikit, apa? Solawat dulu. Solawat dulu. Ini gimana ini? Ya. Lagu yang ada bahasa Arabnya disebut solawat. Solawat apa? Nanti dibuat ini ya, apa acaranya? Solawatnya sambil joget-joget. Apakah seperti itu yang diajarkan oleh agama Islam? Tidak seperti itu. Ya. Bersolawat dianjurkan. Banyak memiliki keutamaan, tapi yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bukan konser dibalut dengan sholawat. Ada nggak kira-kira? Ada ya, banyak.
sambil joget-joget bawa bendera-benderanya apa yang seperti ini. Ya. Ini pentingnya kita untuk menjaga. Ya. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita semua. Ya. Menjaga anak dan saudara-saudara kita. Ya. Agar tidak salah pengajian nih kok. Tidak salah pengajian. Berarti kajian di sini merasa paling benar. Bukan merasa paling benar, ya emang ini yang kebenarannya seperti ini. Kita mempelajari Al-Quran, Sunnah, dan sesuai pemahaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Mudah itu aja. Ada contoh kita kerjakan, nggak ada contoh kita tinggalkan. Kalau masalah apa? Masalah agama. Kalau masalah dunia, antum lebih tahu urusan dunia antum. Mau kerja jadi apa, mau jadi karyawan, mau jadi wira swasta, monggo silahkan. Yang penting apa? Masih dalam koridor. Mau hobi ini, mau hobi itu, monggo silahkan. Tapi kalau hobi kita sudah melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, haram. Ya. Hobinya apa? Mancing misalnya. Boleh nggak mancing? Boleh. Tapi kalau gara-gara mancing jadi nggak sholat, jadi haram. Ini contoh. Hobi main layangan. Gara-gara main layang-layang jadi meninggalkan sholat zuhur misalnya. Nah, ini nggak boleh. Dan di antara bentuk menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW itu id atau sesuatu yang diulang-ulang, yaitu bolak-balik khusus untuk melakukan sholawat. Hal tersebut disyariatkan, ya, tapi menjadi hal yang terlarang kalau dilakukan secara terus-menerus. Dilakukan secara terus-menerus ke tempat tersebut, khusus datang ke makam Nabi untuk melakukan sholawat, maka ini tidak boleh. Kemudian bolak-balik mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita bahas tentang hadis ini ya. Nanti ada penjelasannya insya Allah. Ini nggak boleh bolak-balik mengucapkan salam. Atau lagi umroh nih, ada waktu langsung ke kuburan Nabi, ucapkan salam lagi, kemudian pergi ke Masjid Nabawi lagi, mengucapkan salam lagi, datang lagi ke makam Nabi, mengucapkan salam lagi. Ini sesuatu yang tidak boleh. Kemudian berkumpul untuk ziarah kubur Nabi Muhammad SAW pada waktu tertentu setiap tahun diagendakan. Ini niatnya, ingat ya, niatnya bukan umroh, tapi niatnya apa? Mau berziarah kubur. Nah, ini nggak boleh. Ini termasuk melakukan id di makam Nabi Muhammad SAW. Ini dikomentari oleh Al-Munawi di kitab Faidul Qadir tentang hadis la tattagizu qabri aidan, jangan jadikan kuburku sebagai id. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, la tattakhidhu qabri madhara idin wa matnahun nahyu anil ijtima'i li ziyaratihi ijtima'ahum lil idi imma lidaf'il masyaqqati au karahata an yatajawaza wahidun at-ta'zima. Yaitu janganlah kalian jadikan kuburanku seperti kondisi hari raya, ya, rame-rame, ya, bersukacita. Dan maknanya adalah larangan berkumpul untuk berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang-orang berkumpul untuk melakukan id, merayakan
Id. Karena hal ini untuk menolak, ya, untuk menolak kesulitan atau agar seseorang tidak melampaui pengagungan terhadap makam Nabi Muhammad SAW. Memberatkan nih, kok. Nabung nih, yuk kita nabung. Nabung buat apa? Nanti ke tanggal sekian kita mau ke makam Nabi. Berat ya, kok. Bahkan bukan cuma di makam Nabi sekarang. Safar dalam tujuan untuk ziarah ke makam orang yang dianggap solih. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, ya, meninggalkan keluarga, ya, tidak bernilai pahala. Ini ada ya, Wah. Ini biasanya orang-orang yang berangkat nih, orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, sulit mereka. Yang notabene-nya ya kurang dalam ilmu agama. Diajakin yuk kita mau ziarah ke makam orang soli, ke makam wali, kemudian nyewa bis 1. Ini sejatinya tujuannya apa ya, Wah? Cuan nih, Wah. Fulus nih tujuannya. Bayar, nanti ada EO-nya yang ngatur. Ada keuntungan nggak di sini? Ada ya. Jadi orang-orang ini kesannya apa? Dipinterin gitu. Orang-orang tua yang ekonominya menengah ke bawah disuruh nabung patungan, nanti tanggal sekian kita berangkat ke pulau seberang, ya, ziarah ke makam ini. Ya. Nanti di sana duit lagi. Ya. Ada kotak masukin, kalau mau berkah berdoa, beli apa batunya di sana, nggak murah ya, Wah. Ya. Beli batunya, beli apa lagi airnya. Yang seperti ini kurang tepat. Dan dari hadis ini ya para ulama mengatakan hal ini juga terlarang bagi orang-orang awam untuk berkumpul, ya, berkumpul pada sebagian kuburan para wali pada waktu tertentu. Diagendakan waktunya, nggak boleh berkumpul dengan waktu yang tertentu. Kemudian mereka ada yang berkata ini adalah kelahiran, hari kelahiran syekh kita. Mereka makan, mereka minum, bahkan ada yang berjoget, yang merayakan apa? Kelahiran orang yang dianggap solih. Dan ini merupakan pelanggaran syariat. Dan kalau pemerintah kita tahu, ya, pemerintah kita paham, wajib bagi pemerintah untuk melarang perbuatan tersebut. Dan dia harus membatalkan. Nah ini ya, kalau kita punya kuasa, ya, kita bisa apa ya, membatasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi jangan niat dulu dari awal ya. Wah, aneh mau ini nyalon jadi wali kota biar nanti bisa menegakkan dakwah sunnah misalnya. Udah naik ya, udah duduk, dibukakan sedikit pintu dunia, lupa tujuan awalnya. Lupa tujuan awal. Ini banyak seperti ini ya. Dengan niat, wah saya pokoknya pengen membangun dakwah di kota kita ini, akan memperbagus masjid, akan membuat sekolah SD IT gratis. Udah duduk, udah lupa dia. Kalau ada pemerintah kita yang sudah paham dengan syariat, maka wajib bagi pemerintah kita untuk membatalkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian di antara bentuk menjadikan makam Nabi Muhammad SAW sebagai id, yaitu sengaja bersafar untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW.
Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan dalam sebuah hadis, la tasyuddur rihalu illa salasati masajida al masjidil haram, masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa masjidil aqsa. Tidaklah pelana itu diikat. Maksudnya apa? Tidak boleh sengaja melakukan safar. Tidaklah pelana itu diikat. Apa pelana? Tempat duduk yang di atas tunggangan kuda. Tidak pelana itu diikat kecuali sengaja melakukan safar, kecuali pada 3 tempat. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Nabawi, Masjid Rasul, yaitu Masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Ketiga tempat ini boleh sengaja antum kunjungi. Boleh sengaja dikunjungi. Dalam rangka untuk apa? Ibadah ya. Ingat, dalam rangka untuk ibadah. Wah, berarti nggak boleh saya safar ke Jawa jenguk orang tua saya. Boleh. Ya. Yang dimaksud di sini dalam bentuk ibadah. Atau mau ziarah ke makam Syekh Fulan, tujuannya untuk apa? Ibadah, nggak boleh. Maka perbuatan ini tidak boleh. Jadi kalau kita mau bersafar, ya, safar ke Madinah, ini buat teman-teman yang baru pulang dari Madinah ya. Sebenarnya kajian ini sebelum berangkat umroh ya. Kalau kita bersafar ke Madinah, ya, dengan tujuan kita mau ke Masjid Nabawi, kita mau ke Masjid Nabawi, itu diperbolehkan. Ya. Kemudian setelah di Nabawi dia pengen ke Baki misalnya, ke Baki nggak kemana maksud? Ke Baki ya? Nggak sempet. Maka apa? Ke makam Nabi aja. Ini diperbolehkan ya. Kemudian dia ke makam para syuhada Uhud untuk mendoakan mereka. Ini diperbolehkan. Ke kuburan Nabi diperbolehkan. Yang apa? Tidak diperbolehkan ya. Itu ketika dia dari tanah air, dari Indonesia, safar ke Madinah, niatnya untuk apa? Untuk ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ke Nabawi. Kita harus jujur nih, jujur niat kita ke sana buat apa? Allah tahu niat kita. Kalau kita pengen ke Masjid Nabawi, Allah tahu. Kalau kita niatnya pengen ke makam Nabi Muhammad SAW, Allah juga tahu. Maka nggak bernilai pahala safar kita. Jadi usahakan kita niatkan dari sini untuk ke makam, untuk ke Masjid Nabawi. Karena jelas berbeda ya. Kalau kita sengaja ke Masjid Nabawi, dan yang kedua sengaja ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hal seperti itu pun sudah diajari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini juga dikuatkan dengan pemahaman para sahabat. Mereka memahami tentang larangan bersafar ya, untuk tujuan ibadah ke suatu tempat. Karena apa? Karena keutamaan tempat tersebut.
kecuali 3 masjid. Ingat ini ya, kecuali 3 masjid. Jadi tentang seperti ini pun sudah diajarkan. Karena apa? Kalau diniatkan, diperbolehkan nih dalam syariat kita safar untuk ziarah ke makam. Hal ini bisa memicu perbuatan kesyirikan. Oke, kita sekarang paham. Tapi 50 tahun lagi atau 1000 tahun lagi, apakah orang-orang setelah kita bisa memahami bahwa itu bukan syirik? Ini mereka bisa terjatuh pada perbuatan kesyirikan. Dan kemudian yang terakhir, sebagai penutup bab ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Islam itu Islam itu agama yang sempurna, agama yang mengatur, agama yang mengatur semua hal. Kalau orang barat punya jargon life is choice, hidup itu pilihan. Dalam Islam nggak ada pilihan. Kita harus tunduk dan patuh dengan syariat. Semuanya sudah diatur. Nggak bisa semaunya sendiri. Termasuk hal yang diperhatikan yaitu dalam bentuk kuburan. Ini sudah diatur dalam Islam. Nah, dalam Islam kuburan itu dibuat sesederhana mungkin. Siapapun yang dikubur itu semuanya sama. Ini dalam agama Islam. Mau dia gubernur, bupati, presiden, tua RT, ini semua kuburannya sama. Kalau kita mau ikutin syariat Islam, nggak ada bedanya. Mau kaya, mau miskin, terpandang atau tidak, semuanya sama. Ini berbeda dengan kuburan orang-orang di luar agama Islam. Pernah lihat nggak antum ke kuburan selain agama Islam? Mewah-mewah kuburannya, megah-megah. Ditambah hiasan-hiasan, Ada lagi yang jenazahnya dibakar, jenazahnya dibakar, di bahasa medisnya kremasi. Ini biayanya udah berapa nih, Subhanallah. Tapi dalam Islam itu mudah. Islam itu agama yang mudah. Ada lagi yang jenazahnya dikubur membawa harta ke dalam kuburnya. Bahkan sebagian raja itu dikubur dan diikutkan ke dalamnya itu pengawalnya. Dikubur bareng pengawalnya, Karena anggapan mereka alam kubur itu seperti alam dunia. Jadi seperti itu. Tapi kalau dalam Islam itu semuanya mudah. Semuanya mudah, simple. Jadi sangat disayangkan kalau kita sebagai kaum muslimin tidak paham tentang permasalahan kuburan. Nggak paham tentang fikih ini. Padahal Nabi telah mengajarkan kalau di makam, di kuburan itu syariatnya seperti apa. Tapi saat ini masih banyak kaum muslimin yang melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak mau belajar. Makanya antum kalau sempet itu berwasiat sama orang rumah
atau keluarga antum. Nanti kalau saya mati, biarkan si fulan yang yang istilahnya apa ya? Ngopeni apa bahasa? Ngurusin jenazah saya. Kita cari orang-orang yang paham dengan syariat, paham dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Biarkan mereka yang mengurusin jenazah saya. Kalau kita disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid, yang dia tidak melakukan kesyirikan, kita dapat tiket masuk surga. Ada hadisnya. Rasulullah lupa ini. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari syariat tentang kuburan, agar kita tidak terjatuh pada amalan-amalan yang dianggap baik, padahal tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih dalam Kitab Tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.